اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شكر المسلم أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تعالى تلعنه حتى يسمع عنه. Idza syakara muslimu, apabila orang Islam menghuluskan ala abihi atas saudaranya silakan senjata, ala tazamin malaikatullahi ta'ala tal'anuhu, maka tidak henti-hentinya malaikat Allah Ta'ala melaknatnya hatta yasimau anhu, sampai dia menyarankannya. Ya, apabila ada seorang muslimin menghunuskan senjata kepada saudaranya, ini saudara di sini bisa dengan sebab dinasab seayat seribu, bisa juga dengan sebab dirodok kesusuan, bisa juga sebab dengan musyawarah pernikahan, atau yang disebabkan oleh tadbir agama. Ya, berarti kalau itu lebih luas, ya, digunakan dengan nasab tadi. Jadi setiap kaum muslimin itu adalah saudara sama meskipun bukan senasab. Kemudian menghususkan akan daripada senjata kepada saudaranya. Artinya di sini adalah terjadi yang namanya pertikaian, terjadi yang namanya perperangan antara kaum muslimin dengan saudaranya sama kaum muslimin. Ini tidak boleh. Secara kita pribadi dengan saudara kita yang senasab, ini tidak boleh yang namanya pertengkaran, karena salah satu sebab amal kita ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab karena pertengkaran tersebut. Setiap hari Senin dan Kamis amal manusia akan dihadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi buat dua orang, yaitu orang yang dihakak berorbannya dan orang yang bermusuhan kepada saudaranya, maka ditahan dulu amal ibadah. Ya. Nah, kalau secara skala besar adanya pertikaian antara kelompok muslimin dengan kelompok muslimin lainnya, ini nggak boleh gitu. Ya, yang dimana banyak di dalam kesalahpahaman antara kelompok muslimin yang satu dan muslimin yang dua ini, akhirnya timbullah pertikaian apa tidak pertikaian yang menimbulkan peperangan. Jadinya saling satu sama lain membunuh. Ya. Ini maka kalau terjadi seperti itu, ya, maka malaikat, ya, tidak henti-hentinya melaknat orang-orang yang menghunuskan kepada saudaranya tadi. Sampai kapan? Sampai mereka, ya, memberhentikan akan daripada itu pertikaian. Ini Nabi mengisyaratkan sampai dia menyalurkan daripada dia punya senjata, pedang senjata. Kalau dia bertikai kan juga orang nantangin gitu. Tapi kalau dia damai, senjata disarungin gitu. Nah, sampai mereka berdamai, maka mereka berhenti daripada melaknat mereka. Ya. Maka berbeda kalau seandainya ada buku, apa buku pemberontak. Ada pemerintah Islam, rakyatnya tidak puas dengan kepemimpinan seseorang misalnya, maka dia memberontak.
Nah, kalau buku ini meskipun dia Islam, tetapi boleh diselesaikan dengan cara peperangan. Kalau mereka itu memenuhi syarat, sepertinya pada artinya mereka mempunyai senjata misalnya, kemudian mereka tidak mengakui daripada pemimpinan satu daerah, ya, ini yang menjadi khalifah di situ. Nah, ini pada khalifahnya itu adalah orang yang adil misalnya. Ya, maka itu namanya sudah hukum pemberontak. Nah, kalau begitu meskipun dia sama muslimin, dia boleh itu lah, ya, diluruskan kepada mereka. Nah, gitu. Jadi intinya bahwa kita ini sesama kaum muslimin yang masih ada hubungan saudara, entah saudara nasab yang lebih luas saudara seagama, maka janganlah adanya yang namanya pertikaian bersama lagi, ya. Kalau ada permasalahan diomongin itu, ya, dibicarakan yang terbaiknya bagaimana, jangan sampai mengikuti daripada hawa nafsu yang ada itu bersama ini. Karena malaikat selama kita bertikai dengan saudara kita ini akan terus-terusan. Apalagi kalau dia mulai yang buruk-burukan begini, ya, ini di rumahnya buruk-burukan panjang, siapa yang berani membuat misalnya. Nah, ini juga ada, sudah mulai daripada peperangan namanya itu. Nah, ini maka malaikat terus ada daripada melaknat untuk melaknat. Ya, artinya di dalam malaikat tersebut malaikat berdoa agar fulan dijauhi daripada rahmat Allah, fulan ya semakin tidak mendapat keberkahan dalam hidupnya. Kalau orang tidak mendapatkan rahmat Allah kemudian mati, yang kita lakukan adalah mati dalam keadaan suku hati. Nah, begitu ditakutkan. Ya, bukan masalah siapa yang hebat-hebatnya, tapi masalahnya umur kita yang jauh nih. Ya, kalau malaikat itu berdoa, malaikat doanya sangat terjabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dijauh daripada rahmat Allah, entah di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya, maka ya kalau sesuatu ya jangan langsung ego yang dikedepankan, tetapi apa? Lihat dampaknya seperti apa nantinya. Ini bukan hanya kita saling menafsirkan. Kemudian kalau Rasulullah SAW jika sholat ahadukum bal yusalli salata muadzin salata man la yadullu annahu yarji'u ilaiha abadan. Bersabda Rasulullah SAW, jika sholat ahadukum, apabila sholat salah seorang dari kalian, bal yusalli salata muadzin, maka hendaklah dia sholat, ya, orang yang berpamitan. Artinya maka hendaklah dia sholat akan sholat orang yang berpamitan. Sholat man la yadullu annahu yarji'u ilaihi abadan. Sholatnya orang yang tidak mengira ia kembali kepadanya lagi selamanya. Artinya begini, kalau kita di dalam melaksanakan ibadah sholat, mau itu ibadah sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka jadikan sholat tersebut seakan-akan kita mau berpamitan, mau pergi gitu. Artinya di sini kan kita seperti umpamakan juga kita jadikan sholat tersebut sholat terakhir buat kita. Bagaimana kalau kita meyakini bahwa itu adalah sholat terakhir, yang dimana kita tidak bisa menunda daripada sholat terakhir meninggal dunia. Maka kalau kita sudah menjadikan sholat itu seperti sholat terakhir buat kita, maka disitulah timbulnya namanya khusyuk di dalam sholat. Karena sholat ini adalah suatu ibadah yang dimana kita menghadirkan jasad ruh kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Maka seharusnya kita mempunyai jasad dan ruh tidak kemana-mana,
Ya, seperti kita punya jasad nih dari sholat, jangan nengok-nengok atas. Meskipun gak batal sholatnya, bukan makruh. Ya, ini lagi nggak boleh kalau begini, khusyuk. Ke pasar. Secara kita khusyuk gimana? Jangan bergerak yang tidak tentunya. Lihat kepada tempat sujud. Jadi saat ini sholat terakhir atau kalau terima sholat saya bisa begitu. Ya Allah, terima amal ibadah sholat saya ini. Maka dengan cara besar zokir, ya kita yang punya yang sunnah-sunnahnya harus kita lakukan. Tapi kalau orang yang merasa ya sholat ini akan bukan terakhir dari dia, kita sholat lagi, ya maka dia akan sholat seperti biasa aja dulu. Secara zokir kelihatan, ya zokir ini sana, dan yang atas ini apa terjadi? Itu sholatnya secara zokir tidak positif. Begitu dengan kita hati kita ini. Ketika sholat sampai apa? Ingat hanya kepada Allah, empat. Itu namanya ya khusyuk di dalam sholat. Ya, begitu juga di dalam sholat ada adab-adabnya. Ya. Nah ini kan sholat hanya silaturahmi birobbihi, menyambung hubungan antara sholat hamba dengan Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sholatnya ini baik, maka hubungan sholat hamba dengan Tuhan juga baik. Makanya sholat ini adalah amal ibadah yang menjadi tolak ukur di dalam ibadah-ibadah lainnya. Kalau seseorang sholat yang benar, nanti di akhirat dikatakan benar, maka amal ibadah lain juga diikuti benar. Tapi kalau sholat kita dikatakan benar-benar rusak, jelek, maka yang lain juga ikuti. Zakatnya, puasanya, hajinya, begitu sama seperti. Maka sholat ini harusnya menjadi perhatian yang serius. Yang jangan bukan sekedar hanya berdiri, ruku, ijazah, sujud, salam, jangan. Zohir wa batin seharusnya kita perhatikan. Dan gerakan kita juga, yang mana yang rukun, mana yang sunnah, adabnya. Begitu dengan batin kita, istidor, menghadirkan kita bahwa kita ini sudah berhadapan dengan Allah, raja segala raja. Kita kalau bukan menghadap presiden, ya, bagaimana sikap kita? Tenang. Ada orang presiden yang kalau begini, keluar dari sana. Ya. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya orang-orang yang bisa menjaga sholatnya dengan khusyuk dalam firman Allah mengatakan, "Qad aflaha al-mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin yang di dalam mereka yang di dalam sholat mereka khashi'un, khusyuk. Beruntung, ya. Jadi kalau kita mengandalkan para sholat itu hanya sekedar gerakan saja, ya, maka sulit untuk menjadikan sholat kita khusyuk, ya. Ya, maka ada mau nanya tuh. Maka seperti kita ini ketika sholat ini ada yang mengatakan ayyuhal musolli, wahai orang yang sholat, man anta, siapa kamu? Kita begitu ya, man siapa? Saya adalah hamba Allah. Saya adalah hamba Allah. Kemudian di mana anta? Untuk siapa kamu? Ya, saya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita mengaku kita sebagai hamba Allah, ya kita adalah makhluk yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dari kita ketika berhadapan dengan presiden, raja di dunia ini, sikap kita kan begitu, sangat sopan santun, yang menjaga attitude gerak badan kita. Kemudian ucapan kita atur dengan sedemikian rupa sampai-sampai raja bisa tersenyum, ya, bisa memandang kita. Kita senang seperti itu. Ya. Ketika raja begitu baik dengan kita, misalnya, gara-gara kita berhadapan dengan salah satu apa. Nah, begitu kita
berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya lebih daripada itu, gitu ya. Kemudian wa baina yadayhi min mananta, ya. Siapa di depan kami dan merasa ini? Ya Allah. Mungkin secara kacamata ya tidak apa-apa, tapi kita sedang berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man tanaji, siapa yang memanggil? Ya Allah. Wa man yasma'u kalamuka, siapa yang mendengarkan ucapan ya Allah. Kita kan dalam soal itu kan artinya berdoa sama juga ya apa yang kita ucapkan ini ya kita sedang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yanzuru ilaika, dan siapa yang melihat kepadamu? Ya Allah. Kita sholat yang melihat adalah Allah, bukan siapa-siapa. Mau kita sholat kalau ramai sepi sekalipun juga laksanakan sholat. Dan orang yang kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memandang kita kemudian kita. Ya, maka kalau kita seperti itu, insya Allah ya kita di dalam melaksanakan sholat akan lebih khusyuk lagi. Ya, karena kita menyadari itu bahwa kita ini adalah hamba Allah, ya diciptakan untuk menyembah Allah. Kemudian kita sholat dalam berhadapan dengan depan kita adalah Allah. Kemudian yang mengambil kita dalam bersolat adalah Allah, dan yang mendengar dalam kita adalah Allah, dan yang melihat kita dalam bersolat adalah Allah. Ya, jadi dua kilo tadi yang harus kita jaga dengan baik ketika kita di dalam menjalankan sholat. Insya Allah sholat kita kalau seperti itu ya kita jadikan sebagai apa? Yang berpamitan orang pergi. Seperti sholat yang terakhir untuk kita, nah kita menjadi sholat yang khusyuk. Nah, ketika khusyuk akan insya Allah Allah akan bisa menerima daripada sholat kita. Dan termasuk orang yang ada yang beruntung ya di dalam mengerjakan pada sholat.